Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan. Kini sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sebuah hadisnya, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Seutama-utamanya ibadah dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Qur'an. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqah Ali Ba'alawi, beliau menjelaskan bahwa ibadah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama ini pernah diutarakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang pendiri madhab Hambali, seorang mujtahid mutlak. Beliau mengkisahkan bahwa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala bermimpi bertemu Allah Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Qala Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ra'aitu Rabbul Izzati fil manam faqultu ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal bercerita bahwa suatu hari beliau bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Kemudian beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Amal apa yang bisa mendekatkan diriku kepadamu? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi kalami ya Ahmad. Dengan kalamku ya Ahmad. Kalamullah qadimun, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, faqultu bifahmin au bighairi fahmin. Dengan pemahaman atau tanpa dengan pemahaman ya Allah? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bifahmin wa bighairi fahmin. Baik dengan pemahaman maupun tanpa pemahaman. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang istimewa. Membacanya saja tanpa memahami artinya pun kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah. Apalagi apabila kita memahaminya beserta maknanya. Hal inilah yang kemudian ditegaskan lagi oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dengan sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, Al-Qur'anu alfu alfi harfin wa sab'atun wa ishrun alfu harfin, faman qara al-Qur'an falahu bi kulli harfin zaujah minal huril ain. Ibnu Umar menceritakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 huruf.
di mana apabila kita membacanya, setiap hurufnya kita akan diberikan pahala seorang istri dari bidadari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an fastadharahu." Barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian menjaganya atau menghafalkannya, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, kemudian dia menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga prinsipnya ini, wa adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu, dan dia diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat fi asyratin min ahli baiti kulluhum, kepada 10 anggota keluarganya. Qad wajaba lahun nar, meskipun 10 anggota keluarganya tersebut merupakan orang-orang yang sudah wajib masuk neraka. Tetapi ini orang yang hafal Al-Quran ini bisa mensyafaati, bisa memberikan syafaat, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya, meskipun anggota keluarganya tersebut adalah orang-orang yang sudah harus masuk neraka. Luar biasa sekali. Marilah kita isi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Al-Quran adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini, dengan mengistiqomahkan membaca Al-Qur'an, semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai malam Lailatul Qadar dan kemudian mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semoga ibadah kita dicatat lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Amin, Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.